Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai devosi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah menyertai sampai pada saat ini. Sekarang kita akan memulai devosi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan. Tuhan tanamkan di dalam hati kami supaya kami terus bertumbuh dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami memulai sepanjang hari ini kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka dari 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 26. Patian akan bacakan, anak-anak juga boleh mengikutinya ya. Di dalam hati boleh juga sambil membuka Alkitab masing-masing. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Jadi anak-anak, jadi Saul ini adalah raja pertama orang Israel. Jadi pada waktu itu orang Israel itu juga meminta ada seorang raja berada di tengah-tengah mereka. Kenapa mereka mau menginginkan seorang raja? Nah ternyata orang Israel itu menginginkan raja itu karena mereka mau sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Nah akhirnya Tuhan mengizinkan itu, lalu kemudian Samuel memberkati Saul untuk menjadi seorang raja di tengah-tengah orang Israel. Tetapi pada waktu Saul menjadi raja, satu ketika itu dia berperang melawan musuh. Nah dia berperang melawan orang-orang Amalek. Tetapi perintah Tuhan itu pada waktu itu kepada Saul adalah tidak boleh mengambil barang apapun dari musuh. Semua dimusnahkan, tidak boleh ada yang diambil. Dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Semua harus dimusnahkan. Tetapi pada waktu itu ternyata Saul itu takut kepada orang-orang Israel. Bukannya dia takut kepada apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya dia mengizinkan rakyat itu mengambil beberapa barang, lalu kemudian mengambil juga beberapa binatang yang baik dengan alasan itu mau dijadikan sebagai korban untuk Tuhan. Tetapi perintah Tuhan itu jelas bahwa itu tidak boleh. Tetapi Saul tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Pada akhirnya Tuhan itu menolak Saul. Jadi anak-anak, kadang-kadang di dalam hidup kita, kadang-kadang kita itu tidak mau taat. Ini Saul sudah diperintahkan oleh Tuhan tapi tidak mau taat. Nah kadang-kadang kita juga seperti itu. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, tetapi kadang-kadang kita tidak taat. Hari ini Patian mengajak dan memberitahu kepada setiap anak-anak, penting sekali untuk kita belajar taat kepada Tuhan. Kita mau taat, itu perintah Tuhan yang mana? Nah, hukum yang Tuhan sampaikan, perintah yang paling utama yang Tuhan sampaikan kepada kita itu di dalam Alkitab adalah mengasihi Tuhan.
lalu kemudian mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka sudah pasti kita juga akan mengasihi sesama kita. Nah, kiranya kita belajar sejak kecil. Belajar ngapain? Belajar taat kepada perintah Tuhan. Supaya jangan sampai Tuhan menolak kita. Jangan sampai Tuhan tidak memberkati kita. Nah, kita belajar dari sekarang. Belajar apa? Belajar taat kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan. Paten berharap anak-anak selama belajar dari rumah tetap semangat, tetap kuat, dan tetap belajar untuk taat. Melalui orang tua, melalui setiap juga instruksi yang disampaikan oleh guru-guru dari sekolah. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan juga kekuatan kepada setiap anak-anak di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk devosi, untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, memberi kami kekuatan supaya bisa belajar taat, mengikuti, melakukan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami akan belajar dan kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.